Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi dengan variabel mediasi atau dengan variabel intervening ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penelitian itu ada berbagai macam variabel. Yang pertama, kita sudah mengenal apa itu variabel bebas atau variabel independen. Nah, variabel bebas atau variabel independen ini variabel yang mempengaruhi variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel tidak bebas ya. Variabel tergantung yang kedua, ini jenis yang kedua, variabel tergantung atau variabel tidak bebas atau variabel dependen. Ini adalah variabel yang besar kecilnya tergantung pada variabel bebas ya, jadi besar kecilnya tergantung daripada variabel bebas atau variabel independen, nilainya tergantung dari variabel independen. Jenis variabel berikutnya ini adalah variabel moderating. Moderating itu memperkuat atau memperlemah ya, memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Dan yang terakhir ini yang akan kita bahas ini adalah variabel intervening atau variabel mediasi ya. Variabel mediasi ini adalah variabel yang memediasi, fungsinya memediasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung ya. Jadi sekali lagi, yang namanya regresi dengan variabel intervening ini adalah variabel intervening ini merupakan variabel antara atau variabel mediating atau variabel mediasi ya, antara. Jadi fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, kita mengenal variabel independennya itu variabel X, kemudian variabel dependennya ini variabel Y. Jadi memediasi hubungan antara X dan Y itu ya. Letaknya di tengah-tengah. Nah, sebagai ilustrasi gambarnya mungkin akan seperti ini ya. Ini variabel bebas, ini variabel tidak bebas atau tergantung. Ini X, Y. Jadi M-nya ini adalah variabel mediasi atau memediasi hubungan antara X dan Y. Jadi letaknya di tengah. Ya. Nah, untuk menyelesaikan model seperti ini nanti kita akan membuat 3 persamaan nanti. Persamaan pertama nanti kita meregreskan antara X dan Y. Nah, ini persamaannya. Yang kedua, kita meregreskan X dan variabel mediasi dengan M. Ini persamaannya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga ini kita akan coba membuktikan apakah variabel mediasi ini mempengaruhi hubungan antara variabel X dan Y. Persamaannya ini. Jadi ini dimasukkan semua, nanti diregreskan terhadap Y. Persamaannya seperti ini ya. Nah, seperti yang contoh misal ini, misal ya, contoh misal ini loh, ini sama juga nanti ini adalah menggunakan variabel mediasi ya. Contoh kita ini yang pernah kita kemukakan, pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Ini judul artikelnya ya. Di sini kita lihat ini X-nya ya, kemudian ini Y. X1 kalau di sini ya diistilahkannya sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat, tapi dimediasi oleh kinerja keuangan daerah. Jadi sektor pariwisata ini akan mempengaruhi kinerja kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata juga mempengaruhi kinerja keuangan daerah, di mana kinerja keuangan daerah juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi yang merupakan variabel interveningnya ini adalah yang ini nih ya, kinerja keuangan daerah ya. Nah, kita akan langsung ke contoh saja seperti apa. Contoh seperti ini ilustrasi ini ya. Ada variabel X ini gaji, Y-nya pendapatan. Variabel interveningnya atau variabel mediasinya ini kekayaan. Jadi gaji secara langsung ini berpengaruh terhadap pendapatan, tapi gaji juga akan mempengaruhi kekayaan, dan kekayaan akan mempengaruhi pendapatan. Sama halnya dengan contoh kita tadi ya, yang pariwisata itu. Nah, ini ya. Jadi
sektor pariwisata akan mempengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata juga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dan kinerja keuangan daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Logis ini ya. Jadi kalau sektor pariwisatanya berkembang, kinerja keuangan daerah juga di daerah tertentu juga akan naik. Contoh di daerah Kuningan, sektor pariwisata di Kuningan itu berkembang ya, sehingga ada pemasukan sektor keuangan di daerah tersebut ya, berupa retribusi nanti segala macam itu. Jadi kinerja keuangan juga naik. Sektor pariwisata juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di tempat tersebut ya. Nah, jadi bisa mempengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sektor pariwisata juga mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerahnya naik. Kalau kinerja keuangan daerah naik, kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Itu logis ya. Itu contohnya seperti itu dalam penelitian real, penelitian nyata ya. Nah, kita akan berikan contoh sederhana seperti ini ya. Gaji terhadap pendapatan, di mana gaji mempengaruhi kekayaan, kekayaan juga mempengaruhi pendapatan, di mana kekayaan ini merupakan variabel intervening atau variabel mediasi ya. Jadi kalau kita menggunakan analisis menggunakan SPSS, nanti bisa diselesaikan dengan SPSS ya. Sekali lagi kita membuat 3 persamaan seperti yang sudah tadi dikemukakan ya. X terhadap Y, M terhadap Y ya. Membuat persamaan regresi variabel bebas, variabel mediasi ini ya, variabel mediasi terhadap variabel dependen ini ya. Ya. Y ini variabel mediasi ya. Membuat persamaan regresi variabel mediasi ya. Yang ketiga ini membuat persamaan regresi variabel bebas terhadap variabel Y dengan memasukkan variabel mediasi dalam persamaan. Jadi kita melakukan 3 kali regresi. Ingat ya, 3 kali regresi. Nah, contoh, seorang peneliti akan meneliti apakah terdapat pengaruh langsung gaji terhadap pendapatan dan pengaruh tidak langsung gaji terhadap pendapatan melalui kekayaan yang dimiliki. Nah, tadi contohnya ya, gambarnya yang tadi. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 15 kepala keluarga. Ya. Jadi nanti judulnya bisa seperti ini teman-teman penelitiannya. Pengaruh gaji terhadap pendapatan dengan kekayaan sebagai variabel intervening. Ya. Nah, rumusan masalahnya ini. Apakah gaji berpengaruh terhadap pendapatan? Apakah gaji berpengaruh terhadap kekayaan? Apakah kekayaan berpengaruh terhadap pendapatan? Apakah kekayaan memediasi hubungan gaji dan pendapatan? Ini hipotesisnya seperti ini nanti ya. Gaji berpengaruh terhadap pendapatan, kita membuat hipotesis sementara, dugaan sementara. Jadi kalau gaji seseorang naik akan mempengaruhi pendapatan, gaji naik akan mempengaruhi kekayaan, kekayaan naik akan mempengaruhi pendapatan, kekayaan bisa memediasi hubungan antara gaji dan pendapatan. Nah, solusinya seperti apa? Contoh tadi ada 15 sampel yang sudah diambil, ini datanya ya. Data ini kita masukkan ke SPSS, kita input ya. Nah, sudah kita input, ini X, variabel M-nya, ini variabel Y-nya. Tadi Y-nya ya. Baik. Langkah awal seperti apa teman-teman? Jadi kita akan meregreskan dulu. Regreskan variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Jadi pendapat apa? Nah, ini X terhadap Y. X-nya itu apa? Nah, X-nya ini adalah gaji terhadap pendapatan gitu ya. Jadi analis regresi linear, sama langkah-langkahnya ya dengan regresi yang biasa. Dependen kita masukkan, Y ini ke dependen, kemudian X ke independen ya, langsung saja oke. Baik, kita dapatkan ini tabel koefisiennya ya, kita kopas nanti ke PPT yang ini, hasilnya seperti apa. Nah ini ya, nah
Dari sini kita bisa membuat persamaan ya. Jadi Y sama dengan 1,197 ditambah 0,958 X. Kita lihat ini gaji tingkat signifikansinya ini 0,0000. Artinya apa? Jadi terdapat pengaruh positif gaji terhadap pendapatan. Ini persamaan awal sudah kita dapatkan. Kemudian kita meregreskan X terhadap M ya. Jadi X terhadap variabel mediasi ya. Kita kembali ke data di sini, X terhadap M, analis, regression ya, linear. Nah, kita riset dulu data yang sudah tadi kita masukkan. M-nya ini adalah sebagai variabel dependent ya, regreskan X terhadap M gitu ya. Ini ya, langsung oke. Nah, kita dapatkan nanti tabel koefisien seperti ini, kita kopas nanti ya, klik kanan copy, nanti kita pastekan ke sini, nanti kita dapatkan ini ya. Nah, ini sama hasilnya ya, 0,561 konstantanya, koefisien B nya 0,929 ya. Nah, ini ya. Kalau kita buat persamaan nanti Y sama dengan negatif 0,561 ditambah 0,929 X gitu ya. Kita lihat tingkat signifikansinya ini 0,000 gaji. Artinya apa? Terdapat pengaruh positif gaji terhadap kekayaan ya. Kemudian langkah ketiga ini adalah kita meregreskan, memasukkan semua ya tadi variabel X dan variabel mediasi ini terhadap variabel dependent, terhadap variabel Y gitu ya. Baik, kita kembali ke data, ke sini analis dari menu awal, menu paling utama, regression, linear. Kita riset dulu semua ya. Nah, dependennya ini adalah Y ya, independennya X dan variabel mediasi atau variabel intervening itu dimasukkan semua ke sini, langsung oke. Nah, kita dapatkan seperti apa? Nah, ini kita dapatkan ini, klik kanan, kita copy nanti ya, langsung ke PPT. Nah, seperti apa? Nah, ini hasilnya ya. Jadi gajinya, koefisiennya ini adalah 0,504, kekayaan 0,488 ya. Kalau kita buat persamanya, Y sama dengan 1,471 ditambah 0,95 mana 0, bukan 0,958 ya, 0,504 ya, ditambah 0,488 ini ya. Nah, ini persamaan yang terbentuk ya. Artinya apa? Nah, ini arti kita lihat tingkat signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05 semua. Artinya bahwa gaji juga ini ya, gaji ini mempengaruhi pendapatan, dan kekayaan juga sebagai variabel mediasi ini mempengaruhi pendapatan. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya gaji berpengaruh langsung terhadap pendapatan, gaji berpengaruh langsung terhadap kekayaan, kekayaan berpengaruh langsung terhadap pendapatan, gaji juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pendapatan melalui kekayaan. Atau dengan kata lain, ini kekayaan memediasi hubungan antara gaji dan pendapatan ini loh ya. Kekayaan memediasi gaji dan pendapatan, ini hasilnya positif signifikan. Baik, itu caranya ya teman-teman semua. Jadi regresi dengan variabel mediasi, kalau ada model yang seperti ini, itu namanya bisa diselesaikan dengan SPSS ya, dengan SPSS. Jadi kita meregreskan, katakan kalau contoh yang ini ya, meregreskan antara sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat, sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah, dan yang ketiga nih
ini sektor pariwisata dan kinerja keuangan daerah sebagai variabel independen terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalau dari contoh artikel ini. Nah, kalau dari contoh kita yang tadi, yang ini ya, kita kembali ke awal, coba ke gambarnya. Nah, gambarnya ini ya, gaji berpengaruh terhadap pendapatan, gaji berpengaruh langsung terhadap kekayaan, kekayaan juga berpengaruh langsung terhadap pendapatan, dan kekayaan juga memediasi antara gaji dan pendapatan. Sudah kita buktikan tadi dengan 3 langkah meregreskan tadi, ya sudah kita buktikan. Ini kesimpulannya, ya. Baik, ya jadi itu teknik analisis regresi dengan variabel mediasi atau dengan variabel intervening, ya. Model-model seperti itu nanti dalam dunia nyata nanti akan ditemui, sering ditemui, ya. Model-model tadi dengan variabel intervening dalam penelitian, dalam tugas akhir itu sangat menarik, ya. Itu kalau kita buat secara sistematis, secara terstruktur itu akan bagus sekali, ya. Nah, contoh yang saya kemukakan tadi yang ini, yaitu kalau kita buat secara sistematis, ya, dari mulai pendahuluan sampai kesimpulan secara sistematis, ini akan sangat menarik dan membantu memecahkan masalah di daerah yang kita teliti, ya. Baik, itu teman-teman ya. Jadi dengan 3 langkah itu kita bisa menyelesaikan regresi dengan variabel intervening atau dengan variabel mediasi ini tuh, ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.